السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة الظهر rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Latifil Mannan, Khulasatu Tafsiril Quran. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Dari ayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyimpulkan satu kaidah yang menjadi judul dalam salah satu bab di dalam kitab sahihnya, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Setiap ucapan, setiap amalan yang berkaitan dengan perkara agama mutlak harus dibangun di atas ilmu. Karena ketika kita mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu dalam urusan agama, membutuhkan yang namanya niat. Dan niat itu tidak mungkin terwujud kecuali terlebih dahulu didasari oleh ilmu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat surah Muhammad ayat yang ke-19 juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait dengan hak sesama muslim, di mana setiap muslim memiliki hak untuk kita mendoakannya berupa ampunan. Kita mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperluas penjelasannya oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa dengan kita diperintahkan meminta ampun, maka juga secara otomatis kita diperintahkan untuk gigih di dalam memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita, sebagaimana kita menghendaki kebaikan itu pada diri kita. Sehingga bagi seorang muslim, ketika Allah mengkaruniakan kepadanya kebaikan, termasuk kebaikan dalam menjalankan agama, maka ia selalu berusaha agar kebaikan yang telah didapatkannya bisa didapatkan juga oleh saudara-saudaranya yang lain. Itulah sebabnya ketika seorang muslim telah mampu untuk menjalankan bagian-bagian tertentu dari perintah-perintah dalam agama, maka akan terpanggil hatinya untuk menyebarkan agar saudara-saudaranya yang lain juga bisa menjalankan perintah-perintah tersebut. Kemudian di bagian akhir ayat tersebut Allah mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita lakukan di dunia ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kembali kita di akhirat kelak nanti. Hal ini mengingatkan kita pentingnya yang namanya muraqabah, pentingnya yang namanya merasa selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu merasa terawasi oleh Allah,
akan selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin, karena ia merasa dan meyakini ketika dia melaksanakan perintah Allah, ketika dia salat, ketika dia berwudu, ketika salat 5 waktu, salat-salat sunnah, maka saat menjalankan ibadah-ibadah tersebut ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Orang yang merasa dilihat oleh Allah, sudah barang tentu ia akan berusaha untuk melaksanakan ibadah dan perintah tersebut sebaik-baiknya. Ini semua tentu bahagian dari petunjuk yang Allah berikan kepada seorang hamba, sehingga kita juga meminta kepada Allah, berdoa kepadanya agar diberikan nikmat berupa muraqabah, berupa merasa selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan penjelasan ayat yang berikutnya, yaitu pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat-ayat yang tadi telah disebutkan mencakup beberapa nama-nama Allah, asma'ullahil husna. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala maka di dalamnya terjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah sebabnya dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mengenali nama-nama dan sifat Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ada 99 nama yang kita dimotivasi untuk mengenali 99 tersebut. Meskipun nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan melebihi daripada angka tersebut, tapi ada 99 yang kita diperintahkan untuk mengenalinya, yaitu yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, siapa yang memahami maknanya dan menggunakan nama-nama tersebut dalam ibadahnya kepada Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebagai contoh, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lafadzkan, yang sering kita ucapkan, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dari nama tersebut kita bisa mengenal salah satu sifat Allah, yaitu mengasihi hamba-hambanya. Bagaimana bentuk daripada menggunakan nama Allah di dalam kita beribadah kepada Allah? Yaitu salah satunya dengan kita berdoa kepada Allah, mengharap kasih sayangnya dan meminta kepadanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melafadzkan Ya Rahman irhamni, atau Allahumma arhamni ya Rahman. Itu salah satu makna daripada ahsaha, al-ihsa. Nah, di dalam ayat yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama-namanya.
salah satu kaidah penting yang menjadi prinsip di dalam memahami nama-nama Allah dan sifatnya, di mana kita tidak menamai Allah kecuali dengan nama yang Allah menamai dirinya dengannya, atau Rasulullah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Selain daripada itu, maka kita tidak boleh menisbatkan nama tertentu atau sifat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ya, di sini Allah mengawali dengan menyebutkan namanya yang paling agung, yaitu Allah. Di mana makna daripada Allah adalah al-ma'luh atau al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah, yang tidak ada seorang pun yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka kehidupan, memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Sehingga dengan sifat-sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada makhluknya bahwa Dialah satu-satunya yang berhak disembah, karena Dialah pemilik segala kesempurnaan. Sehingga segala bentuk peribadatan atau penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu peribadatan kepada selain Allah secara langsung, ya, dengan menyembah sebagaimana penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ataupun peribadatan kepada selain Allah dalam arti menjadikan selain Allah sebagai perantara di dalam ia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang berdoa di sisi kuburan dengan tujuan agar orang yang ada di dalam kuburan itu menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah peribadatan yang syirik dan batil, ya. Peribadatan yang batil yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di balik perbuatan tersebut mengandung risiko yang sangat berat, di mana orang yang melakukan kesyirikan Allah Subhanahu wa taala mengancamnya untuk tidak diampuni dosanya jika ia meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat dari dosa kesyirikan tersebut. Kemudian nama Allah yang kedua yang Allah sebutkan, Alimul Ghaibi Wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib dan yang nampak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan itulah yang Allah maksudkan ketika mengatakan wa huwa ma'akum. Ya, Allah bersama kalian, Allah bersama makhluknya. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan dalam arti Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh makhluknya. Dan setiap kali kita diperdengarkan atau setiap kali kita membaca ayat yang di dalamnya disebutkan tentang ilmu Allah yang maha luas, maka ini adalah peringatan tentang muraqabah yang tadi kita sebutkan. Ya, dimanapun manusia bersembunyi, maka pasti Allah mengetahuinya. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah pasti mengetahui kebaikannya, sehingga tidak ada kebaikan orang yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Semua terdeteksi sekecil apapun kebaikan itu. Di dalam ayat dikatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, meskipun kebaikan itu sebesar biji dzarrah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan akan memberikan balasan untuknya. Demikian pula sebaliknya, ya, keburukan juga Allah pasti mengetahuinya. Nah, di tempat yang paling tersembunyi sekalipun seseorang melakukan perbuatan dosa, Allah mengetahuinya dan akan tertulis di dalam catatan amalannya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian
Ya, berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Alimul ghaibi wasyahada huwar Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat merahmati dan semua makhluk mendapatkan bahagian dari sifat ini, mendapatkan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah terbagi dua. Ada rahmat yang sifatnya umum di mana semua makhluk mendapatkan rahmat tersebut. Ya, apakah dia manusia, hewan, apakah dia beriman atau dia kafir, dia mendapatkan bahagian dari rahmat itu. Ya, dia mendapatkan rezeki, dia mendapatkan oksigen untuk dia gunakan untuk bernafas. Allah memberikan kepadanya mata, ya, fasilitas untuk menjalani kehidupan. Itu semua bahagian dari rahmat Allah. Bahkan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seekor hewan mengangkat kakinya, ya, seekor hewan yang sangat buas mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya, itu adalah bagian dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada hewan tersebut. Ini rahmat yang bersifat umum. Ada juga rahmat yang bersifat khusus, yaitu keimanan. Ini Allah tidak berikan kepada semua manusia. Ya, rahmat kasih sayang berupa iman ini hanya diberikan kepada sebahagian saja. Kemudian di kalangan orang-orang beriman juga ada yang lebih dikhususkan lagi. Setelah diberikan keimanan, ya, diberikan kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, bisa melaksanakan salat secara berjamaah, bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Ini adalah rahmat-rahmat yang khusus di dunia, kasih sayang yang khusus di dunia. Ya. Dan jika kita mensyukuri rahmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penambahan-penambahan. Semakin banyak rahmat-rahmat yang khusus kita dapatkan di dunia, maka itulah yang akan menjadi sebab Allah memberikan kepada kita rahmat yang khusus di akhirat, berupa surga dan kenikmatan-kenikmatan yang mendahuluinya, berupa kenikmatan di alam kubur, ya, rasa tenang dan aman ketika di padang mahsyar, ketika melintasi atau menyeberangi as-sirat. Di sana kita akan diberikan rahmat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwar Rahmanur Rahim. Jadi, ya, seorang muslim ya senantiasa berusaha, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat dan kasih sayang yang bersifat khusus, dan kesibukan seorang muslim pada hal ini, ya, padahal bagaimana ia mendapatkan rahmat yang khusus tersebut tanpa mengabaikan rahmat yang bersifat umum tadi, ya, karena ya, rahmat yang bersifat umum berupa rezeki itu merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga membutuhkannya. Jemaah rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.